waktu itu all out ya buat keluarga. Sampai saya kadang-kadang abai dengan diri saya sendiri ya. Saya bosen, kalau dibilang bosen ya bosen. Jatuh itu bosen, jatuh di motor tuh, waduh. Jadi yang ini nih sebetulnya nggak terlalu berat buat saya. Ada hal yang sudah lebih dari itu, Pak Bu, ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian mungkin udah tahu ya, waktu saya pendarahan di otak itu antara hidup dan mati, ya. Soalnya kenapa saya masuk ruang ICU-nya itu udah ICU yang paling dekat kematian, Pak Bu. Jadi beberapa menit tuh ada yang didorong pakai gerobak, udah mati. Nah istri saya nungguin di depan, aduh, iya kan udah takut-takut aja dia. Bahkan dokter saraf ini mengatakan bahwa kalaupun sembuh, kemungkinan katanya bisa ayan. Nah ini kan ngeri kan Pak Bu. Saya puji Tuhan gitu loh. Ini kaki saya semua nih Pak Bu. Dari dengkul, ya kan? Dari rusuk, dari pundak, kepala. Jadi bukannya saya ini ya. Jadi gimana ya? Tuhan itu begitu luar biasa gitu loh, ya kan? Kalau hal-hal yang, makanya saya tadi katakan masa lalu itu kita jadikan satu pegangan kita ya. Kalau yang lalu Tuhan sudah tolong saya, amin. Hari ini, besok dia pasti tolong kita. Ini yang saya mau bagikan buat kita semua di tempat ini, supaya kita juga ayo loh sama-sama ya kan, kita bisa dapat itu, ya kan? Kenapa Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan? Karena ketika kita kuat di dalam Tuhan, ini yang penting Pak Bu. Keadaan di luar sana boleh ya tergoncang bagaimanapun ya. Bahkan saya sampai pernah katakan juga kepada yang lain bahwa kalau kita punya pengalaman dekat dengan Tuhan, bagaimana Tuhan sudah tolong kita, bagaimana Tuhan sudah membentuk kita sedemikian rupa, jadi kita nggak ada alasan untuk kita nggak percaya sama Tuhan, iya kan? Istilahnya begini, walaupun saya mungkin ditangkap, iya kan? Saya diintimidasi, saya disiksa atau bagaimanapun, nah ini kesaksian di dalam hidup saya ini yang nggak bisa diambil. Saya mau tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Ya? Walaupun di luar sana mungkin sekarang banyak orang-orang yang mulai beralih kepada ateis yang tidak percaya kepada Tuhan. Silakan aja lah. Ya, paling kita berdoa buat mereka. Tetapi saya katakan juga saya dan keluarga saya akan tetap percaya kepada Tuhan. Ya, ini saya mau bagikan buat kita semua. Yang pertama tadi adalah kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan kita jangan mengandalkan diri kita sendiri. Ya, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Ini hal kedua, yang mengandalkan diri sendiri ini yang sangat-sangat bahaya di dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Makanya di dalam Matius pasal ke-8, Matius 8 itu ada satu peristiwa ya. Ada satu peristiwa di mana Tuhan Yesus mengajak murid-murid untuk pergi ke seberang danau Galilea. Ketika Tuhan Yesus mengajak mereka, di sini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan ya. Yang pertama, sebetulnya ada dasar buat murid-murid beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang memerintahkan. Berarti ini firman Tuhan, betul ya? Baiklah kita ke seberang danau Galilea. Dan hal yang kedua, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, dikatakan Tuhan Yesus beserta dengan dia, beserta dengan murid-murid ini. Dia ada di dalam perahu.
Ini kan sebetulnya udah dua dasar yang kuat sebetulnya ya. Nah ini tapi kembali lagi, makanya kenapa kita mesti dalam Tuhan? Ini ketika masalah datang, angin ribut datang, sebetulnya kan murid-murid orang yang sudah pengalaman ya, di Danau Galilea ini tempat pencarian mereka nelayan, tahu angin segala macam, mereka menghadapi seperti itu. Kembali lagi di masalah ribut ini, mereka panik, ya kan? Apalagi air sudah mulai masuk ke dalam perahu, ketakutan mereka. Wah, bagaimana ini? Dan dia bangunkan Tuhan. Tuhan, apakah engkau tidak tahu kita akan? Ini dia Bapak Ibu sekalian ya. Bahkan saya tertarik. Ini sebetulnya dicatat dalam 3 Injil ya, di dalam Markus dan Lukas dan juga Matius. Tapi saya lebih setuju di dalam Matius ini dikatakan di ayat 26, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang ya. Nah, ini dia saya bilang Pak Bu ya. Jadi Tuhan Yesus berbicara kepada murid-murid sebagai orang yang percaya sebetulnya, iya kan? Tadi diperintahkan oleh Tuhan, firman Tuhan, lalu Tuhan ada di situ, iya kan? Sebetulnya nggak usah takut, iya kan? Kan luar biasanya gitu Pak Bu, ya. Oke saya bilang penguasa kegelapan itu